Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan Islam atau mendakwahkan Islam tentu adalah salah satu aktivitas yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu berbagai tantangan, berbagai rintangan, bahkan ancaman akan dihadapi di dalam perjuangan itu. Wajar ketika banyak orang saat ini yang menganggap bahwa memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam itu adalah sesuatu yang teramat berat. Dan akan lebih terasa berat lagi ketika tantangan itu, rintangan itu berasal dari keluarga sendiri. Orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita yang semestinya mendukung, menyokong dari perjuangan dakwah Islam itu sendiri. Bagi para pejuang Islam, kondisi keluarga teramat berpengaruh pada gerak perjuangan dakwah yang sedang dilakukan. Tidak jarang gerak perjuangan itu menjadi melambat, bahkan terhenti karena faktor kondisi keluarga tadi. Sebaliknya, semangat dakwah itu bisa muncul secara berlipat ganda manakala mendapatkan dukungan, bantuan dari keluarga. Padahal boleh jadi tantangan dan rintangan yang dihadapi di medan dakwah itu jauh lebih berat. Tetapi karena adanya dukungan, adanya bantuan, adanya kerjasama dari keluarga, akhirnya membuat terasa ringan di dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan tadi. Disinilah kita bisa melihat betapa besar peran keluarga untuk keberlangsungan perjuangan dakwah Islam itu sendiri. Maka setiap pejuang Islam, setiap pendakwah Islam harusnya mempersiapkan keluarganya untuk bagaimana bisa menjadi bagian daripada barisan dakwah itu sendiri, menjadi pendukung dan pengokoh dakwah itu, menjadi pembela dari aktivitas dakwah itu sendiri, atau paling tidak menjadi penghalang dan tidak menjadi penentang dari perjuangan dakwah Islam itu. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita bisa menjadi keluarga pejuang Islam? Yang pertama adalah memahamkan kepada keluarga bahwa memperjuangkan Islam atau mendakwahkan Islam itu bukan semata-mata sebagai pilihan, tetapi berjuang untuk Islam adalah bahagian dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman. Akan sangat berbahaya ketika dakwah itu dianggap sebagai pilihan. Karena pada akhirnya ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, maka dia akan melakukan dakwah itu, maka dia akan berjuang. Tetapi ketika dia diperhadapkan pada sebuah tantangan, sebuah rintangan, maka akan membuat dirinya meninggalkan dakwah itu sendiri. Penting juga dipahamkan bahwa berbagai tantangan, berbagai kesulitan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Apapun aktivitas yang kita lakukan, semua manusia pasti di dalam perjalanan hidupnya itu sudah pernah menghadapi satu kesulitan tersendiri, menghadapi tantangan, sekalipun dia tidak berada pada barisan dakwah itu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sebagaimana
di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karena itu jangan takut, jangan khawatir di dalam menghadapi setiap tantangan ataupun rintangan. Tawakal kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah adalah kunci sukses di dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kata Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memahamkan keluarga tentang urgensi dakwah. Keluarga harus paham bahwa perjuangan mendakwahkan Islam itu bukan semata-mata dibutuhkan secara pribadi oleh para pelaku dakwah. Akan tetapi perjuangan mendakwahkan Islam ini untuk kepentingan, untuk keberlangsungan kehidupan manusia secara umum. Ada begitu banyak manusia yang akan tersesatkan. Ada banyak manusia yang akan jauh dari cahaya kebenaran Islam andai perjuangan dakwah Islam itu tidak ada. Manusia akan terjerumus pada jalan selain jalan Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah, dan siapa saja yang mencari agama, mencari jalan hidup selain daripada Islam, maka itu pasti akan tertolak, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mendekatkan keluarga pada realitas dakwah. Dakwah adalah aktivitas yang nyata, bukan hanya teori, bukan hanya rangkaian kata-kata semata. Pahit getirnya perjuangan dakwah ini hanya bisa dirasakan oleh siapapun yang menjalaninya. Sebaliknya, manis dan menyenangkannya perjuangan dakwah ini tentu juga hanya akan bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh siapapun yang berada pada barisan perjuangan dakwah itu. Karena itu jangan biarkan keluarga kita hanya menjadi penonton dakwah. Dekatkan mereka, libatkan mereka pada berbagai aktivitas dakwah. Tentu dengan harapan pada akhirnya nanti mereka akan menjadi bagian dari para pejuang Islam itu sendiri. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memahamkan keluarga tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memperjuangkan atau mendakwahkan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-33. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan beramal sholih dan berkata, "Sesungguhnya aku
adalah orang-orang yang berserah diri. Idealnya, kitalah yang seharusnya melakukan dakwah secara langsung kepada keluarga kita. Namun terkadang berbagai kesulitan kita hadapi, sehingga tidak jarang keluarga kita lebih mudah menerima ketika orang lain yang menyampaikan dakwah itu sendiri. Olehnya itu ketika kesulitan itu terjadi, maka bersegeralah mencari teman seperjuangan untuk kemudian segera memberikan pembinaan kepada keluarga kita. Namun yang perlu diingat bahwa kita tetap berkewajiban untuk terus memantau dan mengevaluasi jalannya pembinaan itu. Karena bagaimanapun juga kita yang punya kewajiban utama untuk memastikan bahwa dakwah itu tersampaikan kepada keluarga kita sebagaimana mestinya. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah membuka pintu langit dengan lantunan doa kita, harapan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita pada akhirnya bisa menjadi bahagian dari barisan dakwah memperjuangkan Islam demi terterapkannya agama Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh syariat yang ada di dalamnya. Sebesar apapun usaha yang telah kita curahkan di dalam perjuangan dakwah Islam, termasuk membina keluarga kita, pada akhirnya hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala hidayah itu bisa sampai kepada keluarga kita semua. Semoga kita tetap istiqomah di dalam perjuangan dakwah Islam, istiqomah menjadi para pejuang-pejuang Islam, dan semoga keluarga kita pun menjadi bahagian daripada barisan dakwah Islam yang selalu mensupport, selalu mendukung setiap aktivitas dakwah Islam yang kita lakukan, sehingga pada akhirnya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita rasakan, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, termasuk untuk semua manusia di muka bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.